Malam Indonesia, salam semangat. Kali ini saya menyoroti tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Karya atau Cipta Kerja yang sempat heboh di masyarakat kita. Saya sebagai pengamat sosial abal-abal berpandangan seperti ini, bahwa Omnibus Law itu kita pandang dari 3 sudut. Pertama adalah dari sudut buruh, kemudian dari sudut pengusaha, dan juga dari sudut pemerintahan. Sudah jelas kalau buruh itu satu, mendapatkan penghasilan yang layak dan juga jaminan hari tua yang layak. Hanya itu kira-kira kalau buruh secara garis besar. Kemudian dari sudut pengusaha, yang jelas seorang pengusaha itu adalah bukan cuma memikirkan buruh, akan tetapi keberlangsungan usahanya. Otomatis dengan adanya undang-undang Omnibus Law, pengusaha itu dapat lebih bisa bergerak bebas, karena persaingan saat ini di dalam dunia usaha adalah persaingan internasional, jadi bukan lokal lagi sifatnya. Kemudian dari sudut pemerintahan, bahwa dari sudut pemerintahan pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakatnya. Menyikapi ini, pemerintah itu tentunya menyesuaikan dengan dunia usaha yang ada di negara-negara lain atau secara internasional. Bagaimana caranya? Tentunya pemerintah itu salah satu jalannya ingin banyak investasi yang masuk ke negara. Nah, hal ini yang membuat pemerintah segera untuk membuat undang-undang Omnibus Law, undang-undang tenaga kerja. Dalam sejarahnya seperti ini. Dulu Cina di tahun 90-an, kenaikan ekonominya itu nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Indonesia sekitar 7%, pada saat itu Cina 8% pertumbuhan ekonominya. Kenapa bisa Cina 8%? Karena Cina satu penduduknya banyak, 1 miliar, sehingga membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak. Kemudian Cina itu pun mengeluarkan kebijakan seperti Omnibus Law ini. Makanya dunia usaha internasional banyak yang investasi ke Cina itu di tahun 90-an, sehingga Cina itu sekarang menjadi negara yang besar. Nah, saat ini apalagi di masa pandemi corona, perubahan ekonomi dunia itu sangat cepat sekali. Oleh karena itu pemerintah cepat tanggap, di mana pemerintah itu siap atau menyiapkan dunia usaha atau investasi-investasi dari luar yang dapat meningkatkan pendapatan nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja secara nasional. Kita tahu bahwa Indonesia dengan 250 juta penduduknya saat ini salah satu persaingan terbesar adalah Cina. Nah, dengan adanya undang-undang ini tentunya, atau dengan adanya
perubahan ekonomi dunia diakibatkan oleh corona. Banyak investasi di negara-negara Cina yang bergeser ke Indonesia. Oleh sebab itu, di Indonesia harus siap, mulai dari perizinannya sampai juga tenaga kerjanya. Kira-kira seperti itu. Tentunya undang-undang ini bagaimana sudut pandang kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi negatif, maka undang-undang ini menjadi negatif. Apabila kita menyikapinya positif, maka ini menjadi positif. Apalagi nanti kira-kira di tahun 2022 setelah pasca corona ini, tentunya manajemen pun berubah menjadi manajemen digital. Itu artinya bahwa perubahan ekonomi dunia itu sangat pesat sekali. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama, baik itu masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, kita bersama-sama menyambut tantangan ini secara bersama-sama. Memang kalau kita tarik ke sana kurang, tarik ke sini kurang, itu tentunya memang harus kita mengerti, harus kita sadari. Namun ini adalah permasalahan kita bersama. Kemudian secara umum pun bahwa UMKM saat ini adalah dunia usaha yang paling berpeluang untuk maju. Kenapa? Karena UMKM ini akibat dari usaha-usaha besar yang agak macet saat ini, peluang itu dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Nah, dalam undang-undang ini juga itu dipermudah bagi usaha yang tidak berefek tinggi kepada sosial. Umpamanya ya sektor peternakan seperti itu kan nggak memiliki efek yang luas kecuali obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan memang harus memiliki izin yang khusus, yang agak berdampak serius untuk masyarakat, untuk orang banyak. Tentunya itu memang harus memiliki perizinan yang khusus, yang lengkap. Tapi untuk dunia usaha yang cuma atau tidak terlalu berpengaruh atau berbahaya kepada masyarakat atau orang, maka tidak perlu perizinan itu berbelit-belit. Dan itu harus, kalau bisa itu malah dihapuskan seperti itu, agar semua dipermudah dalam meningkatkan, atau orang-orang yang ingin membuka usaha baru atau meningkatkan usaha menengah hingga menjadi ke atas. Kira-kira demikian. Mari kita sambut undang-undang ini dengan kelegaan hati kita. Tentunya memang tadi kita sadari, tarik ke sana kurang, tarik sini kurang, karena pemerintah sendiri memang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya, di samping meningkatkan pendapatan negara seperti itu. Kemudian dunia usaha juga perlu adanya kelonggaran agar dapat bertahan menghadapi situasi saat ini, dan juga bagi para buruh atau tenaga kerja, karena memang setiap angkatan kerja itu banyak. Oleh sebab itu penyediaan lapangan kerja memang harus tercukupi, dan bagi masyarakat umum juga bagaimana agar dalam berusaha tidak dipersulit oleh perizinan bagi usaha-usaha yang tidak berbahaya untuk orang banyak. Seperti itu kira-kira apa yang terjadi saat ini, khususnya undang-undang Omnibus Law. Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini kita berpikir positif, masyarakat kita, negara kita semakin kuat dan semakin maju. Terima kasih atas perhatiannya.